Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang sangat istimewa di dalam ajaran Islam. Bulan yang di dalamnya penuh dengan ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, untuk memaksimalkan ibadah puasa kita, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang fikih puasa, terkhusus tentang syarat wajib puasa dan juga rukun puasa, di mana apabila terpenuhi syarat dan juga rukun di dalam fikih, maka ibadah puasa seseorang dianggap sah. Apa sih artinya syarat wajib puasa? Syarat wajib puasa artinya adalah syarat yang harus terpenuhi sebelum seseorang itu melaksanakan suatu ibadah. Dalam hal ini adalah ibadah puasa. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus terpenuhi pada saat pelaksanaan ibadah puasa. Jadi apabila berkumpul antara syarat dengan wajib, maka ia dianggap sah. Sebab dalam fikih pengertian sah itu adalah berkumpulnya syarat dengan rukun. Apa saja syarat wajib puasa? Yang pertama adalah seorang itu muslim dan juga muslimah. Dalilnya adalah dari hadis Nabi besar Muhammad SAW. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam itu, kata Nabi, dibangun di atas 5 pondasi atau 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat. Ketiga adalah berzakat. Keempat adalah berpuasa, dan yang kelima adalah haji bagi orang-orang yang mampu. Jadi apabila seseorang sudah dikatakan muslim dan muslimah, secara bersyahadat sudah, maka di dalam pundaknya dibebankan untuk melaksanakan ibadah puasa. Selain orang muslimin dan muslimah, tidak dikenakan kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Syarat wajib yang kedua adalah balik. Balik artinya sampai. Kalau di dalam bahasa istilah lughatan, balik itu artinya sampai kepada usia yang dibebankan suatu hukum di dalam pandangan Islam. Sedangkan dalam pandangan hukum syariat, yang namanya balik itu adalah mukallaf. Karena itu bayi yang masih kecil, anak yang masih kecil, maka dia tidak dikenakan untuk melaksanakan ibadah puasa. Laki-laki ditandai baliknya adalah ketika dia sudah bermimpi atau keluar spermanya, air maninya. Sedangkan perempuan ditandai baliknya ketika ia haid, yaitu minimal di usia 9 tahun. Tetapi ketika sampai usia 9 tahun belum keluar haidnya, maka tanda haidnya adalah pada usia yang ke-15 tahun. Kemudian selanjutnya syarat wajib puasa adalah selain muslim, muslimah, balik, dan ketiga adalah dia harus berakal. Bisa jadi seseorang itu muslim dan muslimah, bisa jadi seseorang itu secara usia sudah matang, tetapi kalau dia tidak berakal maka dia tidak diwajibkan puasa. Misalnya orang yang gila, usia yang sudah matang tetapi dia hilang ingatannya, atau dia pingsan atau dia mabuk, maka ketika itu tidak diberikan atau tidak boleh atau tidak dikenakan kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian syarat yang keempat adalah selain Islam, selain balik, selain kemudian berakal, ada juga syarat yang keempat adalah qudroh. Qudroh artinya memiliki kemampuan. Bisa jadi seseorang itu balik, bisa jadi seseorang itu berakal, tetapi secara kemampuan, baik secara fisik maupun secara psikis dia tidak memiliki kemampuan, maka boleh untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Siapakah orang-orang tersebut? Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa saja di antara kalian yang marid, sakit, kemudian awala safar atau juga dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka gantilah puasa itu pada hari-hari yang lain. Apakah semua sakit boleh untuk tidak melaksanakan ibadah puasa? Tidak. Apakah semua perjalanan juga boleh untuk tidak melaksanakan ibadah puasa? Juga tidak. Apa marid, sakit apa yang dikondisikan sebagai orang yang boleh untuk tidak melaksanakan ibadah puasa? Satu adalah apabila kalau dia berpuasa maka tambah parah penyakitnya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Syarat yang kedua adalah apabila menurut dokter dia harus mengkonsumsi obat, yang setiap hari ia harus konsumsi obat, kalau tidak maka jiwanya akan terancam, maka dalam hal ini boleh untuk tidak.